Halo Sobat Telset, pernah buka Steam terus nemu tulisan Not Fit for Distribution? Itu kenyataan pahit di tahun 2026. IGRS bukan lagi sekedar saran tapi mandat hukum yang bikin geger. Ada trilogi regulasi di sini. Targetnya ambisius sebanyak 2,5 miliar US dollar di tahun 2025. Tapi sinkronasi kategorinya waduh berantakan antara batasan usia PP Tunas dan IGRS. Kategori 3+ haram hukumnya ada fitur chat, sementara 18+ boleh ada mutilasi dan alkohol. Tapi tetap nggak boleh pornografi. Masalahnya, definisi ngeri itu subjektif banget. Ini komedinya, Upin Ipin jadi konten dewasa 18+ gara-gara fitur online. Sementara PUBG yang tembak-tembakan malah dianggap aman buat balita. Algoritma Valve menyerah sama birokrasi Indonesia, saking rumitnya. Oke Sobat Telset, sekarang kita masuk ke menu utamanya. Kenapa game-game kesayangan kita ini kena stempel not fit for distribution? Mari kita absen satu-satu dosanya. Yang pertama GTA 5, sang legenda yang terlalu bebas. Siapa yang nggak tahu GTA 5 di sini? Tapi di mata IGRS, kebebasan di Los Santos itu batu sandungan. Masalahnya bukan cuma tabrak lari, tapi akumulasi kekerasan sadis, penggunaan obat terlarang, sampai adegan seksual eksplisit yang dianggap melampaui batas toleransi klasifikasi dewasa di Indonesia. Belum lagi fitur kasino di mode online-nya yang langsung nyenggol sensitivitas regulasi simulasi perjudian. Status not fit ini kemungkinan permanen kalau Rockstar nggak mau ngerombak DNA game-nya demi pasar kita. Yang kedua ada Cyberpunk 2077. Distopia yang terlalu vulgar. Night City itu emang cakep, tapi buat IGRS ini mimpi buruk. Masalah utamanya ada di fitur kostumisasi karakter yang saking detailnya sampai ke alat kelamin. Ditambah lagi ada adegan dewasanya yang digambarkan secara grafis dan sulit dipisahkan dari narasi gelapnya. Kekerasan di sini bukan sekedar tembak-tembakan, tapi punya konteks psikologis kompleks yang bikin IGRS harus mikir dua kali sebelum kasih lampu hijau. Metafor Refantasio. Audit narasi yang alot. Nah, game RPG fantasi dari Atlus ini, hambatannya lebih ke arah administratif. Karena ceritanya bahas krisis kepemimpinan, diskriminasi rasial, sampai kritik sistem kekuasaan. IGRS perlu melakukan audit manual yang lebih mendalam. Mereka mau pastiin kalau pesan politik dan sosial di dalamnya nggak bakal salah tafsir di masyarakat kita. Yang keempat itu ada Persona 5 Royal, isu sosial yang berat. Masih game dari Atlus, visualnya emang stylish ala anime, tapi isunya berat banget Sobat Telset. Persona 5 bahas soal pelecehan, tindakan mengakhiri kehidupan, sampai pemberontakan keras ke otoritas. IGRS takut konten sensitif ini disalahartikan sama pemain muda kalau klasifikasi usianya nggak bener-bener akurat. Jadi statusnya tertahan sementara buat peninjauan cermat. Yang kelima ada Clair Obscure Expedition 33. Menunggu klasifikasi 18+. Visualnya kayak lukisan klasik, cantik banget. Tapi di balik itu ada kekerasan dan bahasa kasar yang memang buat audiens yang udah matang usianya. Status not fit di sini kemungkinan cuma formalitas transisi. Kita tinggal nunggu proses otorisasi selesai sampai dapat label 18+ yang resmi. Yang keenam ada RAS, survival tanpa sensor. Pionir genre survival ini punya satu fitur yang bikin regulator di Indonesia pusing. Karakter yang muncul pertama kali dalam kondisi telanjang total. Ditambah persaingan antar pemain yang kejam dan penuh kekerasan. Jelas ini kategorinya dewasa. IGRS naruh status not fit sambil nunggu update rating menjadi 18+. Asalkan nggak ada permintaan perubahan konten mendasar. Yang ketujuh ada The Witcher 3 Wild Hunt. Masterpiece yang terlalu terbuka. Geralt of Rivia memang karakter utama yang idola banget, tapi adegan dewasanya yang gamblang di sepanjang cerita itu identitas yang sulit dipisahkan. Konten ini dianggap melekat kuat sama bukunya dan berpotensi melampaui batas distribusi umum di Indonesia kalau nggak ada penyesuaian teknis. Yang ke-8 atau terakhir, game Ready or Not. Realisme yang menantang etika. Ini yang paling sensitif. Sebagai simulator SWAT, Ready or Not mau serealistis mungkin. Masalahnya, mereka masukin skenario penembakan di sekolah yang melibatkan anak di bawah umur. Ini dianggap sangat sensitif dan berpotensi melanggar batas etika hiburan di Indonesia. Status not fit-nya bakal bertahan sampai ada penjelasan atau modifikasi konten dari pengembangnya. Jadi, Sobat Telset, ingat ya, not fit for distribution ini bukan vonis mati buat sebuah game yang ada di Steam.
Ini cuma status sementara selagi proses rating di Steam terus berkembang. Semulanya bisa berubah jadi 18 plus kalau publishernya mau kooperatif dan selesain sertifikasi. Pesan gue cuma satu, tetap waspada sama scam berkedok akses game ilegal ya. Terus juga kalau kalian suka topik yang kita bahas, jangan lupa like, share, dan subscribe. Komen di bawah topik apa yang mau kita bahas di Telset Lounge ini. Gue Yeski dari Telset, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!